Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Agama dan petani lebah madu. Perlu diketahui yang ada di kitab suci itu disebut ayat, dan yang disebut dalil adalah langit bumi beserta seisinya atau semua alam yang ada. Kalau di Jawa ada istilah alam kecil dan alam besar, jagat kecil dan jagat besar. Jagat kecil adalah badan atau diri kita lahir batin. Jagat besar alam semesta kesemuanya. Dalam pencarian ketuhanan di Jawa ada istilah Tuhan, dan apabila dibalik akan menjadi kata hantu dalam pengertian apabila salah menganggap Tuhan yang disembah pasti hantu atau makhluk. Petani lebah bermadu, mereka memperhatikan perkembangannya koloni lebah-lebahnya, bagaimana ratunya, apakah masih berkembang dengan baik apa tidak, karena berkembangnya biaknya tergantung ratunya, karena yang dapat bertelur atau mempunyai larva hanya ratunya saja. Biasanya untuk menyiasati hal itu, petani lebah mengganti ratunya dengan cara diambilkan salah satu larva dan dibuatkan tempat yang lebih besar dari yang lainnya. Begitu juga bila si petani ingin menambah koloni atau menambah jumlah koloninya. Begitu juga Tuhan mengutus para nabi. Apabila umatnya telah menyelisihi tauhidnya para nabinya, maka Tuhan menjadikan nabi berikutnya, dan di satu masa ada lebih dari satu nabi. Semua nabi beragama Islam. Begitu juga semua manusia beragama Islam, karena semua manusia dibekali persaksian dan perjanjian. Saat setelah roh tertiupkan waktu dalam kandungan ibunya, hidup ini hanya untuk melaksanakan janjinya masing-masing. Semua nabi diutus hanya untuk memberikan pencerahan atau dengan tata cara nabinya masing-masing. Keempat kitab suci hanya ada satu yang menyatakan agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam, yang berarti hanya ada satu agama menurut Tuhan, hanya agama Islam. Adanya agama-agama selain Islam setelah para nabinya tiada atau wafat, atau setelah tauhidnya terselisihi umatnya. Petani lebah madu mengembangkan koloni lebah dengan cara membuatkan tempat larva yang lebih besar yang akan menjadi calon ratu dan akan dipisah dengan koloni sebelumnya, dan sebagian lebah-lebah diikut sertakan agar jumlah kotak atau lebih banyak. Begitu pula umat Islam menjadi golongan-golongan yang lebih banyak, dan disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW sampai 73 golongan. Memang ada yang ingin memisahkan dari umat Islam, dan ada yang hanya agar umat terselamatkan, yang berarti 73 golongan itu memang hanya untuk menyelamatkan dan agar umat Islam berpecah belah saja dan dibawa masuk ke neraka atau surga itu tergantung tauhidnya. Di ayat Al-Quran ada dua sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas
dan Tuhan dekat. Keduanya wajib diimaninya. Kedua sisi ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Luas, Tuhan Maha menyempitkan semua makhluknya. Dan kesemua 99 asmanya, sifat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya maha sempurna. Orang-orang yang sempit wawasannya, mereka atau kalian hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, atau hanya ayat yang menunjukkan Tuhan dekat saja, dan sisi salah satunya kalian ingkarinya. Yang demikian disebut tauhid bermata sebelah atau bertauhid bermata satu, yang dikiaskan dengan dajjal bermata satu. Kalian mau menjadi pengikutnya tauhid bermata satu atau iman ke semuanya ayat ketuhanan itu wewenang kalian. Anggaplah syariat kalianlah yang paling benar dan lurus, dan yang pasti salah iman, amal, ibadah, wassalam.